melalui film ini sudah membuat keluarga korban dan publik semakin mendesak adanya penegakan hukum dalam kejadian ini. Seperti yang kita saksikan bersama, publik kita sedang diramaikan dengan kembali mencuatnya kasus pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki yang terjadi 8 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2016. Kasus pembunuhan ini kembali menjadi perhatian publik kita setelah sebelumnya film ini diadaptasi menjadi sebuah film horor yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari oleh sebuah rumah produksi yang bernama D Company. Nah, film ini sendiri itu sudah memicu kontroversi, ada yang pro dan kontra. Ada yang bilang harusnya film ini berupa dokumenter saja seperti film kasus pembunuhan Mirna oleh terpidana Jesse Kumala Wongso. Ada juga yang berpendapat film ini dianggap tidak menjaga perasaan dari keluarga korban yang kehilangan dan masih banyak tuduhan lainnya. Tapi buat yang pro, satu hal yang pasti melalui film ini sudah membuat keluarga korban dan publik semakin mendesak adanya penegakan hukum dalam kejadian ini. Info terbaru, polisi telah berhasil menangkap salah satu tersangka pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang telah menjadi buron selama 8 tahun. Dan penangkapan ini yang kemudian memunculkan kembali adanya beberapa kejanggalan dalam proses penyelidikan polisi. Dan hingga kini, 2 tersangka lainnya masih buron. Dan selain itu, polisi juga sudah menghadapi tuduhan-tuduhan salah tangkap dari terpidana yang baru-baru ini bebas. Karena berdasarkan keterangan pihak kepolisian, salah satu tersangka yang buron itu berhasil ditangkap di kota Bandung. Jadi di sini terduga pelaku itu diketahui bekerja sebagai kuli bangunan. Dan dengan tertangkapnya satu terduga pelaku, artinya masih ada 2 buronan lainnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tertangkap oleh pihak kepolisian. Saat ini, polisi kini sedang memeriksa terduga pelaku yang ditangkap tersebut untuk mengetahui keberadaannya selama buron atau menjadi DP oleh pihak kepolisian dan bagaimana sih sebenarnya keterlibatannya dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Karena apa? Karena keluarga korban dan masyarakat luas mendesak polisi untuk menangkap tersangka lainnya yang masih buron atau menjadi DPO oleh pihak kepolisian. Selain itu, polisi juga dituduh salah tangkap seperti yang saya sampaikan tadi, karena ada seorang terpidana yang sudah dibebaskan, selanjutnya kemudian mengklaim dirinya menjadi korban salah tangkap dan disiksa, untuk selanjutnya dipaksa untuk mengaku bersalah. Jadi kesaksian mantan terpidana yang telah bebas ini mengaku tidak berada di tempat kejadian saat Vina dan Eki itu dibunuh. Dia mengklaim disiksa oleh pihak kepolisian untuk mengaku bersalah. Bahkan pengacaranya juga menyampaikan kalau atas kejadian-kejadian ini yang dialami oleh kliennya telah melaporkan dugaan penyiksaan ini ke berbagai lembaga-lembaga, termasuk ada Komnas HAM, ada Komisi Yudisial, tapi tidak ada tindak lanjut yang memuaskan terkait apa yang dialami oleh kliennya. Akibatnya, dengan ada fakta-fakta ini atau dugaan-dugaan yang muncul di masyarakat, publik mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam serta Direktorat Kriminal Umum Polri untuk mengaudit kembali penyidikan kasus ini. Dengan kasus ini kembali mencuat, masyarakat menuntut transparansi dari pihak kepolisian untuk memastikan adanya keadilan dalam kasus ini. Artinya, tuduhan-tuduhan soal kejanggalan dalam penyidikan harus ditanggapi dengan serius oleh pihak kepolisian untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum yang sudah berjalan dan sedang berjalan saat ini. Jadi di sini polisi perlu membuktikan akuntabilitas penyelidikannya dan memastikan bahwa tidak ada rekayasa atau pelanggaran prosedur dalam kasus ini seperti dugaan-dugaan masyarakat yang sedang ramai saat ini. Kesimpulannya, penanganan kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki yang melibatkan banyak pihak dan proses penyelidikan yang panjang ini memerlukan transparansi atau keterbukaan dan
akuntabilitas tinggi dari pihak kepolisian dengan memastikan proses hukum yang adil dan bebas dari intervensi, maka harapannya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dapat terjaga ke depannya. Jadi polisi diharapkan untuk segera menangkap tersangka lainnya, atau 2 tersangka, atau kalaupun memang dia ada 12 dari sebelumnya 11, dapat ditangkap dan saat ini masih buron, dan mengaudit kembali proses penyelidikan untuk menjawab tuduhan-tuduhan dan kejanggalan yang mengemuka. Hal ini penting untuk dapat memberikan keadilan kepada keluarga korban dan memastikan tidak ada kesalahan prosedur atau rekayasa kasus dalam proses penegakan hukum dalam perkara ini. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Salam penegakan hukum.